Penentuan batas usia orang itu harusnya menurut cara penanggalan Hijriah, bukan Masehi. Sebab yang menjadi penentuan balig atau tidak balignya seseorang anak itu diketahui dengan usia mencapai umur 15 tahun menurut penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi. Hijriah dengan Masehi itu beda. Bedanya ngacaknya 10 hari. Kalau tahun Hijriah setahunnya 355 hari. Kalau tahun Masehi setahunnya 365 hari. Kebanyakan orang kalau perayaan ulang tahun itu menggunakan kalender Masehi. Jika orang itu umurnya 15 tahun, dinyatakan sudah balig, berarti sudah jatuh kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Jika ditinggalkan, berdosa. Umurnya sudah 15 tahun, maka dinyatakan balig. Tapi kebanyakan kita dinyatakan umur 15 tahun itu memakai penanggalan Masehi. Padahal sebenarnya menurut cara penanggalan Hijriah udah keliwat dari umur 15 tahun. Makanya kita perlu mengetahui tanggal-tanggal bulan Arab. Diketahui caranya bagaimana? Kita ketahui misalnya anak lahir bulan Ramadan. Maka setiap tanggal 1 bulan Ramadan, kalau dia lahir tanggal 1, setiap tanggal 1 bulan Ramadan berarti 1 tahun. Tanggal 1 lagi 2 tahun. Tanggal 1 lagi 3 tahun. Ini bisa dikiaskan kepada bulan-bulan lain, baik bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan seterusnya. Misalnya tanggal 15 bulan Zulqa'dah, maka tiap-tiap tanggal 15 bulan Zulqa'dah berarti anak itu sudah berganti usia. Nah, karena yang menentukan anak itu balik mencapai umur 15 tahun diketahui dengan bulan-bulan Arab, bukan dengan bulan Masehi. Tapi seandainya anak itu umurnya belum mencapai 15 tahun, tiba-tiba dia sudah sudah head, maka tetap dinyatakan sudah balik walaupun umurnya baru 13 tahun. Kalau dinyatakan sudah balik berarti anak itu sudah dituntut wajib melaksanakan yang fardu-fardu. Sholat fardu 5 waktu, ibadah puasa bulan Ramadan, maka wajib dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka jelas dia berdosa. Maka untuk bisa mendidik anak-anak kita supaya pas usia baliknya dia tetap bisa sholat, maka cara pendidikannya jangan tunggu anak itu keburu balik baru ucuk-ucuk mulai mendidik. Kalau mendidik atau mengajari anak supaya bisa sholat semenjak anak itu usianya masih jauh ke baliknya, misalnya baru umur 7 tahun, kita harus sudah didik. Nanti kita jaga-jaga supaya jangan sampai keburu keselepek balik umur 15 tahun baru ucuk-ucuk mendidik sholat. Bisanya belum. Aturan mah sebelum anak itu umurnya 15 tahun, jauh-jauh hari kita sudah didik, kita sudah ajarin sholat, puasa, dan macam-macam ibadah. Nanti dia apabila sudah rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, padahal kan usianya belum balik itu dia. Tiba-tiba datang balik umur 13 tahun, head aja perempuan atau keluar mani aja laki-laki, maka sudah jatuh balik. Maka dia karena dari dulunya udah diajarin, udah rajin sholat, rajin ibadah, maka sudah tidak kaget lagi, tidak perlu lagi kebingungan ucuk-ucuk baru lagi mulai didik anak. Bukan. Kalau sudah keburu umur 15 tahun, belum pernah dididik sholat, dididik ibadah, maka orang tua ini akan merasa kewalahan. Dia mau didik siapa yang disalahin, kenapa kemarin-kemarin emang kemana, usia udah keliwat dari masa balik, belum bisa ibadah. Ini bisa dituntut orang tuanya nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu menyebabkan kamu lupa untuk mengingat Allah. Memang harta dan anak itu cukup menyenangkan, tapi kita dituntut pula untuk menerima dan menikmati semua itu sebagai amanah sarana dari Allah agar kita merawatnya, menyampaikannya bagi anak kita didik supaya menjadikan penolong kita di hari kiamat kelak. Murus sobiya bisolati idza balago sab'a sinin wa idza balago asyra sinin fadribuhu alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Apabila umur 10 tahun belum juga sholat, pukul dia. Artinya jangan sampai dia umur sudah lewat 7 tahun masih juga belum mau sholat. Walaupun umur itu belum balik, belum ada kewajiban, tapi tetap orang tua dituntut untuk mendidik anaknya. Supaya apa? Tujuannya supaya ketika tiba masa baliknya nanti, dia sudah tidak kaget lagi dan sudah terbiasa menjalani sholat. Ini juga suatu peringatan bagi kita. Moga-moga ada manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin.